Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 Keuangan Publik yang berjudul Siklus Keuangan Sektor Publik. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu 1. Misbah Purba, 2. Arpah Asriani, 3. Salsabila Oktagiovina, 4. Fajar Andri Wibowo, dan 5. Putri Tahira. Langsung saja ke penjelasan. Kepada Fajar kami persilahkan. Baik, definisi anggaran adalah kata anggaran merupakan terjemah dari kata budget. Dalam bahasa Inggris, definisi anggaran yang dibuat oleh The National Committee on Government Accounting adalah sebagai berikut. A budget is a plan of financial operation embodying estimated of profit expenditures for a given period of time and the procurement of each thing. Maksudnya adalah anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu. Sekaligus berisi juga usulan cara untuk membiayai pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut Batiar Arif, Muklis, dan Iskandar tahun 2002, definisi anggaran terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja. Yang kedua, gambaran strategis pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan. Yang ketiga, alat pengadilan. Dan keempat, instrumen politik. Dan terakhir, disusun dalam periode tertentu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Merujuk Pasal 12 UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. APBN dalam satu tahun anggaran meliputi 1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. 2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. 3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Tercatat pada pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1/2004, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan. Dan adapun selanjutnya yaitu tentang siklus APBN. Pengertian siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan Undang-Undang Pengelolaan APBN. Dilakukan dalam 5 tahap, yaitu tahap perencanaan APBN, penetapan Undang-Undang APBN, pelaksanaan Undang-Undang APBN, pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Undang-Undang APBN. Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, proses tersebut merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus, dan karena itu sering disebut sebagai siklus atau daur atau lingkungan anggaran negara seperti tercantum pada gambar di bawah ini, yaitu 1. Perencanaan APBN, 2. Tahap penetapan Undang-Undang APBN, 3. Pelaksanaan Undang-Undang APBN, tahap pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN,
tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Dan selanjutnya yaitu dijelaskan oleh rekan kami. Apa itu APBD? Diambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus anggaran APBD. APBD merupakan dasar pengolahan keuangan daerah dalam masa 1 tahun, satu anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, APBD ini disusun dengan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Terus penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya tujuan bernegara. APBD perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan APBD, pengangguran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Slide, Miss. Next. Selanjutnya ada penyusunan rancangan APBD. Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintah dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya sebagai berikut. Yang pertama ada penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBD. Ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten atau kota dan desa yang didanai dari dan atas beban APBD provinsi. Yang terakhir, penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa yang didanai dari dan atas beban APBD kabupaten atau kota itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan apa saja penyusunan rancangan APBD. Yang pertama, rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah. Kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan kewajiban daerah. Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang kedua, kebijakan umum APBD. Setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan umum APBD atau KUA, serta prioritas dan
plafon anggaran sementara atau PPAS yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA SKPD. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain yang pertama, pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang kedua, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenan. Yang ketiga, teknis penyusunan APBD, dan yang terakhir, hal-hal khusus lainnya. Yang ketiga, ada prioritas dan plafon anggaran sementara. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Yang kedua, menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. Yang ketiga, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Kepala daerah menyusun rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati oleh PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Yang keempat ada penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepada kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun RKA SKPD. RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Yang kelima ada penyiapan Raperda APBD. Berdasarkan RKA SKPD yang telah disusun oleh SKPD, dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA. PPA, perakiran maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hasil pembahasan RKA SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nomor 6, penyampaian dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD, paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan nota keuangan. Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama, disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Selanjutnya nomor 7, ada evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan rancangan peraturan bupati wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan tersebut disertai dengan yang pertama persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Yang kedua ada KUA dan PPA yang disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Yang ketiga ada risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Dan yang terakhir ada nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, perserta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan daerah yang lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang terakhir, nomor 8, ada penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh penjabat yang berwenang selaku penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kepala daerah menyampaikan peraturan tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten atau kota paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terlebih kurang kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.